Tuan rumah siap, pasukan Garuda siap mengguncang Asia Tenggara. Jelang gelaran FIFA ASEAN Cup 2026, persiapan timnas Indonesia makin hari makin bikin merinding musuh-musuhnya. Bahkan, media dan timnas Vietnam terang-terangan menunjukkan ketakutan mereka terhadap kedalaman skuad Indonesia saat melihat perkembangan fisik dan taktik tim Garuda saat ini. Nah, seberapa matang persiapan anak asuh Garuda? Dan apa sebenarnya yang dibicarakan publik Vietnam tentang timnas Indonesia? Simak ulasan lengkapnya di video kali ini. Sebagai tuan rumah turnamen perdana FIFA ASEAN Cup 2026, Indonesia benar-benar tidak ingin main-main. PSSI bersama pemerintah telah menyiapkan 2 stadion megah bertaraf internasional, yaitu Stadion Utama Gelora Bung Karno di Jakarta dan Stadion Sijalak Harupat di Kabupaten Bandung. Tidak hanya urusan fasilitas dan venue pertandingan yang dipoles abis-abisan, Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga memberikan sinyal positif terkait komposisi pemain. Indonesia berpeluang besar untuk menurunkan skuad terbaiknya. Kehadiran para pemain yang merumput di liga luar negeri serta pemain bertalenta lokal dinilai akan memberikan kedalaman skuad yang sangat mengerikan bagi lawan-lawan di grup. Persiapan matang Garuda ini ternyata dipantau ketat oleh rival abadi kita di ASEAN, yaitu Vietnam. Media-media ternama Vietnam seperti Soha dan The Tao 247 secara terang-terangan menempatkan timnas Indonesia sebagai kandidat kuat dan ancaman terbesar di ajang kali ini. Mereka menyoroti bagaimana regenerasi dan struktur tim Indonesia berkembang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Publik Vietnam mengakui bahwa memotong dominasi Indonesia saat ini adalah tugas yang sangat berat bagi pelatih Kim Sang-sik. Apalagi jika Indonesia tampil penuh dengan kekuatan utama, media Vietnam menilai timnas Indonesia punya kualitas di atas rata-rata negara Asia Tenggara lainnya. Faktor lain yang membuat kubu Vietnam kian ketar-ketir adalah atmosfer gila yang siap diciptakan oleh supporter Indonesia. Tampil di kandang sendiri dengan puluhan ribu pendukung yang memadati tribun, tentu menjadi teror mental tersendiri bagi setiap tim tamu yang datang bertandang. Selain itu, skema permainan cepat dan fisik tangguh yang kini melekat pada timnas Indonesia menjadi tantangan berat bagi lini belakang Vietnam. Tak sedikit pengamat sepak bola kawasan setempat yang menilai bahwa gaya main modern Indonesia saat ini sangat sulit untuk diantisipasi jika hanya mengandalkan pola bertahan konvensional. Kendati demikian, dukungan penuh publik sendiri dan sorotan dari rival tak boleh membuat skuad Garuda jemawa. FIFA ASEAN Cup 2026 bukan sekedar pembuktian kualitas di atas kertas, melainkan ujian konsistensi serta ketahanan mental bertanding di bawah tekanan tinggi. Dengan perpaduan kedalaman skuad yang makin matang dan strategi tajam dari tim pelatih, ajang ini menjadi panggung emas bagi Indonesia untuk menegaskan dominasi dan membuktikan bahwa kita bukan lagi sekedar pesaing, melainkan raja baru sepak bola Asia Tenggara. Melihat persiapan matang sebagai tuan rumah dan pengakuan dari rival seperti Vietnam, apakah menurut kalian tahun 2026 ini akan menjadi momen pembuktian bagi Garuda untuk menyapu bersih gelar juara Asia Tenggara? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Menurut kalian, siapa pemain yang bakal jadi kunci permainan Indonesia di turnamen nanti? Subscribe sekarang yuk! Bantu dong channel ini mendapatkan 10.000 subscriber. Yang belum subscribe, semoga jempolnya segede gaban. Indonesia menjadi salah satu tuan rumah untuk FIFA ASEAN. Apakah ini panggung kebangkitan terbesar skuad Garuda atau justru akhir dari era John Herdman di Indonesia? Setelah luka pedih di ajang sebelumnya, Indonesia kini menatap FIFA ASEAN Cup 2026 dengan tekanan yang jauh lebih gila. Jangan lewatkan detik demi detik video ini, karena kita akan bongkar amarah Erick Thohir, keputusan taktik yang memicu kontroversi panas, hingga pertaruhan gengsi yang bisa mengubah masa depan sepak bola kita selamanya. Bagaimana menurut kalian? Apakah status tuan rumah kali ini akan menjadi keuntungan besar atau justru menambah beban mental bagi skuad Garuda? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.
Kegagalan di Piala AFF langsung memicu evaluasi keras dan menyeluruh dari Ketua Umum PSSI sekaligus Menpora Erick Thohir. Erick menegaskan bahwa ajang FIFA ASEAN Cup 2026 harus menjadi momentum pembalasan sekaligus panggung pembuktian bahwa sepak bola Indonesia telah naik kelas. Berbeda dengan turnamen regional sebelumnya, FIFA ASEAN Cup 2026 digelar bertepatan dengan FIFA Matchday. Hal ini membuka peluang emas bagi Indonesia untuk menurunkan skuad dengan kekuatan penuh, termasuk deretan pemain yang merumput di Eropa. Bagi manajemen PSSI, tidak ada opsi lain selain meraih hasil maksimal untuk mengobati kekecewaan supporter. Namun, di tengah persiapan matang dan renovasi infrastruktur venue, muncul riak-riak kontroversi yang menyudutkan sang juru taktik. John Herdman diterpa kritik tajam dari para pengamat dan publik. Taktiknya dinilai terlalu naif dan dianggap belum paham betul karakter keras, intrik, serta kalkulasi sepak bola Asia Tenggara. Kekalahan telak dari Vietnam serta kegagalan menundukkan Singapura di laga krusial Piala AFF dianggap sebagai bukti Herdman mudah terjebak skema pelatih lawan. Apakah kalian setuju bahwa John Herdman terlalu meremehkan peta kekuatan sepak bola ASEAN? Ataukah murni masalah ketidakberuntungan? Ketik pandangan kalian di bawah. Menanggapi berbagai miringnya sorotan, John Herdman tetap melontarkan optimisme tinggi dengan gaya khasnya. Pelatih asal Inggris tersebut sempat berujar bahwa dewa sepak bola belum mengizinkan Indonesia mengangkat trofi di turnamen sebelumnya, namun ia berjanji membawa api baru di FIFA ASEAN Cup 2026. Herdman menegaskan bahwa timnya telah memetik pelajaran berharga terkait cara menghadapi laga-laga sulit dan kepemimpinan wasit di kawasan ini. Ia meyakini dengan kembalinya pilar-pilar utama dari liga-liga Eropa pada September mendatang, timnas Indonesia akan tampil jauh berbeda dan siap meredam perlawanan tim-tim seperti Malaysia, India, serta Singapura di grup A. Ketegangan makin memuncak ketika isu keretakan di internal tim mulai diembuskan oleh media asing. Kabar angin menyebutkan bahwa pola latihan intensitas tinggi khas Western yang diterapkan Herdman memicu jurang perbedaan adaptasi antara pilar lokal dan pemain keturunan. Ditambah lagi rumor keputusannya untuk mencoret beberapa nama veteran demi memberi tempat bagi darah muda mengundang perdebatan sengit di kalangan fans. Publik terbelah antara mendukung revolusi taktis total atau menuntut kestabilan tim yang sudah terbentuk. Polemik pun meruncing. Apakah mengandalkan amunisi heritage dan pemain abroad di ajang berlabel FIFA adalah jawaban instan dari kelemahan taktis di level regional? Ataukah ujian sebenarnya tetap ada pada kemampuan Herdman meracik strategi yang adaptif terhadap fisik dan daya juang tim-tim Asia Tenggara? FIFA ASEAN Cup 2026 akan menjadi panggung penghakiman terakhir bagi sang pelatih untuk membuktikan bahwa janjinya bukan sekadar bunga tidur. Sanggupkah skuad Garuda membalas kegagalan dan mengangkat trofi juara di rumah sendiri? Ataukah mimpi buruk kawasan regional akan kembali terulang? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Subscribe sekarang yuk! Bantu dong channel ini mendapatkan 10.000 subscriber. Yang belum subscribe, semoga jempolnya segede gaban.